Seperti yang kita ketahui, Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Salah satu dampak perubahan iklim yang dirasakan adalah curah hujan yang ekstrim, mengakibatkan banjir tahunan yang semakin parah. Di tahun 2020, ibu kota negara Indonesia, Jakarta, mengalami banjir terparah sepanjang 5 tahun ini. Tercatat sudah 3 kali banjir yang terjadi di tahun 2020 di Jakarta, mengakibatkan sebanyak 80 titik wilayah yang terdampak banjir. Rata-rata banjir tersebut diakibatkan oleh luapan air dari beberapa aliran sungai dan kali yang ada di Jakarta. Salah satu kali yang ada di Jakarta yaitu Kali Duri. Kali Duri adalah kali yang ada di daerah Tambora, Jakarta Barat. Kali Duri dikenal oleh warga Jakarta sebagai salah satu kali yang kondisinya sangat kotor, yang mana terdapat banyak lumpur dan kerap kali mengeluarkan bau tak sedap karena airnya yang kotor. Tak jarang ketika hujan deras mengakibatkan air Kali Duri meluap dan menggenangi rumah warga di sekitar bantaran kali tersebut. Banjir tentunya mempersulit keadaan masyarakat di Jakarta. Berbicara tentang masyarakat, kelompok masyarakat transgender pun menghadapi sulitnya tantangan dan keadaan ketika terjadi banjir di Jakarta di tahun 2020. Salah satu komunitas transgender yang ada di Jakarta yaitu Teater Sanggar Seroja. Teater Sanggar Seroja merupakan komunitas transgender yang bermukim di daerah Kali Duri, Tambora, Jakarta Barat. Mari kita tanyakan langsung kepada anggota komunitas Teater Sanggar Seroja tentang bagaimana mereka menghadapi banjir di Jakarta. Boleh tolong ceritakan tentang pengalaman Anda sehari-hari seperti apa? Pengalaman aku sehari-hari happy-happy aja ya. Happy-happy aja, apalagi dalam apa sih situasi pandemi COVID-19 ini ya. Kita kan harus happy-happy aja. Saya adalah seorang pengamen. Diangkat demit begini, saya kehilangan pekerjaan. Biasanya saya bekerja di salah satu salon, yaitu satu salon namanya Alda ya, Alda Salon. Nah, diangkat demit begini kan dia tutup. Kita kehilangan pekerjaan, satu-satunya jalan kita ngamen begini. Yang ngamen begini juga kadang-kadang kita juga penghasilan juga kadang-kadang nggak seperti biasanya ya, pendapatan sehari 30-50 itu juga udah alhamdulillah. Yang penting buat jamu-jamu hidup di Jakarta ya. Namanya kita di Jakarta itu kontrak kayak bisa buat makan juga udah alhamdulillah. Bagaimana suka dan dukanya hidup bermasyarakat di Jakarta? Boleh juga ceritakan secara singkat tentang Teater Sanggar Seroja itu seperti apa? Awalnya itu kita tinggal di salah satu kontrakan. Tadinya awalnya tuh kita nggak diterima karena kita menjiwai keadaan seperti begini. Aku bilang kenapa nggak boleh, kata ya udah kita nyari kontrakan yang lebih aman lagi. Akhirnya salah satunya itu kita diterima di warga. Pengalaman saya sehari-hari sebelum saya terjun ke dunia ngamen, saya dulu kerja malam yaitu seperti mejeng. Tapi lama-kelamaan selama pandemi COVID-19 ini, saya berubah profesi menjadi seorang pengamen karena saya pikir pengamen walaupun dapat recehan, tapi bagi saya itu pengamen itu lebih enak. Karena apa? Kita jauh dari penyakit menular, kemudian jauh daripada penyakit angin malam. Kalau ini kan kita jalan siang, pulangnya jam 7, jam 8 malam kita udah pulang. Yang ngamen begini juga kadang-kadang kita juga penghasilan juga kadang-kadang nggak seperti biasanya ya, pendapatan sehari 30-50 itu juga udah alhamdulillah. Yang penting buat jamu-jamu hidup di Jakarta ya. Untungnya kami mendapat bantuan dana bergulir dari Sanggar Seroja dan QLC. Jadi dana bergulir itu kami manfaatkan untuk buka kuliner-kuliner Seroja. Kayak aku sendiri, aku jualan bolu mama pandan, terus ada teman-teman lain kayak Miss Wanti Samberoa, terus ada Baby Cumi, ada Clever Tart, ada nastar, ada bawang goreng kriuknya Neng Meta. Waria itu supaya tidak dilihat dari pemerintah ataupun dari masyarakat lain, itu waria itu sebelah mata. Jadi mereka melihat waria itu, wah inilah waria, semuanya bisa berkesenian.
Berbicara soal banjir di Jakarta, apakah Anda pernah mengalaminya? Jika iya, seperti apa tantangan yang dihadapi dan yang Bunda rasakan ketika mengalami banjir? Aku pernah ya waktu itu kejebak banjir pas posisi lagi ngamen, kanan kiri tuh banjir. Nah udah gitu kan kita nggak bisa keluar, namanya kita lagi jalan tuh kehujanan keguyuran. Nah udah gitu salah satunya itu kita kan ngontrak di gang, nah itu juga kebanjiran juga, akhirnya kita nggak bisa masuk. Salah satunya jalan tuh celana digulung, nah udah basah-basahan masuk ke kontrakannya kan di atas, di bawahnya banjir. Ya di lagi banjir begini kita susah untuk mencari rezekinya. Kadang-kadang kan kita kan pengamen ya, kadang-kadang kalau hujan itu kita nggak bisa keluar. Apapun kalau misalnya hujan nggak berhenti ya kita nggak ngamen. Kalau mau keluar juga tetap aja keluar malam juga kehujanan. Ya susah juga sih untuk mencari makan dan mencari rezekinya ya. Terus butut-bututnya kita beli mie instan gitu, 6.000 satu, ya udah makan gitu aja pakai mie instan, pakai nasi. Kadang-kadang kita juga beli ketupat, udah makan pakai itu aja. Karena kita sakit sampai 4 hari kita nggak keluar-keluar, nggak ngamen-ngamen ya, di kosan aja ngedekem aja gitu. Untung aja salah satunya kita tuh punya temen mamaan ya, yaitu Ma Ata. Aku bilang, "Ma, aku sakit, kenapa lu nggak kesini? Lemes, Ma, aku nggak bisa bangun," katanya gitu. "Ya udah ntar Ma nengokin," katanya, "nengokin Ma," gitu. Karena dibawa ke rumah sakit. Oh, kesulitan pekerjaan udah pasti, kita nggak bisa keluar malam karena situasi saya kan waktu itu kan masih dalam keadaan mencari uang malam hari, jadi nggak bisa. Terus kalau kesehatan ya pasti kayak flu, pilek, demam, terus buang-buang air itu udah pasti. Tapi alhamdulillah dari RT RW situ selalu menyediakan pos kesehatan. Kalau kendala khusus ya itu ada Kak. Terutama sekali kaki saya aja, karena kaki saya kan asam urat, jadi segala sesuatu kalau kena dingin itu pasti cepat kambuh. Kalau banjir akses puskesmas ya pasti nggak ada, nggak bisa kita lalui. Paling kalau ada yang pengobatan gratis di posko-posko. Apakah Sanggar Seroja pernah turut serta dalam aksi penanganan atau mitigasi banjir dengan warga sekitar? Jika iya, silakan ceritakan. Kalau untuk Sanggar Seroja, paling kita personilnya masing-masing ya. Personilnya masing-masing tuh sangat-sangat membantu warga, kayak menyediakan kopi yang jaga kan kadang kalau banjir tuh ya sepi ya, jadi otomatis penjagaan diperketat kayak di posko-posko gitu kan, posko-posko banjir ya kadang pribadi masing-masing ada yang nganterin kopi, ada yang buatin mie atau air-air teh manis kayak gitu sih. Kalau memang terjadi banjir lagi, Sanggar Seroja juga sudah ada planning ya, ingin membantu gitu kan, membantu ya baik akses untuk kesehatan atau makanan, itu sih ada rencana itu sih Sanggar Seroja. Mudah-mudahan aja ya. Tapi ya mudah-mudahan nggak banjir lagi. Ketika banjir terjadi di tempat Anda tinggal, seperti apakah bantuan pemerintah yang berkontribusi dalam penanganan banjir? Oh pasti itu seperti perahu karet, seperti makanan nasi bungkus. Terus kita menjaga keamanan di daerah sekitar kita, yaitu takutnya ada kemalingan, jadi kita harus antisipasi semua. Apakah Anda pernah turut serta dalam bantuan pemerintah tersebut dalam penanganan atau mitigasi banjir? Belum pernah Kak, belum pernah diajak. Kalau ada yang mengajak pasti saya mau, nama kita relawan untuk kebaikan kita bersama ya pasti saya mau. Bantuan pemerintah dalam suasana banjir ya, bantuan pemerintah ya paling mengakses apa sih, menyediakan kayak perahu-perahu karet sih ya yang aku lihat gitu, kayak perahu karet. Terus kayak TNI-nya juga mereka sangat sigap ya, turun ke lapangan memberikan nasi bungkus sama warga-warga yang terkena banjir. Itu sih yang aku lihat. Aku nggak pernah ikut protes, cuman nggak pernah ngikut, cuman ngelihat aja. Kira-kira sempat diajak atau gimana gitu nggak? Kalau sempat diajak sih aku nggak pernah, paling kan aku duduk diri aja di atas kosan, karena kan di bawahnya kan banjir besar banget. Kita boro-boro untuk mau itu yang ngebantu, kita juga lagi kejebak air di bawah. Kalau diminta, aku mau ikut bantu nggak? Ya kalau misalnya kita dipinta sih aku mau diajak gitu, mau di itu ngebantu yang kebanjiran gitu, mau diajak juga. Bagaimana
harapan Anda kepada pemerintah dan masyarakat dalam penanganan atau mitigasi banjir di Jakarta? Harapan saya kepada masyarakat janganlah membuang sampah sembarangan apalagi di kali. Jadi ya pemerintah kalau memang menangani banjir ya harus sigap lah dan secepatnya. Semoga pemerintah bisa untuk ngebantu rakyat-rakyat kecil gitu. Semoga bisa buat bermanfaat gitu.